Bab 33. Istri dadakan Presdir. Sore harinya saat ini Mika baru saja sampai di mansion, dan dia belum melihat mobil sang suami sudah datang membuat Mika sedikit lega, karena dia tidak harus mengatakannya sekarang namun tetap saja dia harus mengatakannya bukan. Dia segera masuk dan bersih-bersih diri setelah itu turun untuk membuat makan malam karena tadi Melvin mengirimkan chat kepadanya, bahwa dia akan makan malam di rumah sehingga sekarang inilah Mika sudah berada di dapur siap untuk membuat menu makan malam. Nyonya, sapa Bi Endah dan asisten lainnya saat melihat Mika turun ke dapur. Mika dengan ramah membalas sapaan mereka. Mika sudah menganggap mereka sebagai keluarganya sendiri karena orang lain lebih perhatian kepadanya daripada keluarga aslinya. Bi aku mau masak soalnya Melvin bakalan makan malam di rumah, sahut Mika. Baik Nyonya, mari kami bantu, sahut Bi Endah. Mika pun dengan senang hati menerima tawaran dari asisten rumah tangganya. Setelah itu Mika masak dengan sangat serius. Hari ini dia akan membuat masakan kesukaan sang suami yang dia tahu dari mami mertuanya yaitu udang asam manis dan juga nasi goreng cumi. Tak lama masakan tersebut pun jadi dan tinggal menunggu Melvin untuk pulang setelah itu makan malam bersama. Hampir 15 menit menunggu akhirnya Melvin pun pulang dan langsung disambut oleh sang istri. Kamu buruan mandi? Aku udah siapin makan malam, ujar Mika dan diangguki oleh Melvin. Setelah bersih-bersih Melvin turun ke bawah dan menyantap makan malam yang dibuatkan oleh sang istri untuk pertama kali kepadanya. Gimana rasanya? Tanya Mika saat Melvin menyuapi udang asam manis ke mulutnya. Ini kamu yang masak? Tanya Melvin seperti sedang menilai rasa masakan tersebut. Iya. Jawab Mika singkat namun tetap tenang bahkan lebih parah daripada di Master Chef saja. Melvin diam sejenak tak menjawab pertanyaan dari Mika membuat Mika berpikir kalau masakannya pasti tidak enak. Gak enak ya? Ya udah dibuang aja gak usah dimakan. Ucap Mika yang akan membawa masakannya pergi dari meja makan namun langsung ditahan oleh Melvin. Enggak, enak kok. Ucap Melvin yang memang dengan sengaja menjahili sang istri. Ih kamu mah. Pekik Mika karena tidak lucu sekali candaan sang suami. Mika pun juga menyantap makanannya dan untungnya saja memang benar enak membuat Mika lega setidaknya dia tidak sia-sia untuk memasak makan malam ini. Kenyang, sahut Melvin menghabiskan semua makanannya. Setelah selesai makan dan Mika juga sudah membawa sisa makanan ke dapur dan membersihkannya dibantu oleh Mustika baru. Setelah itu Mika menuju ke ruang tengah di mana Melvin duduk di sana sambil melihat iPad di tangannya dan sesekali melihat ke arah televisi yang menyala di sana. Sayang, panggil Mika saat baru duduk di samping sang suami. Ada apa? Naya Melvin namun masih berkutat dengan iPad-nya seperti tak menghiraukan Mika berbicara. Aku mau ngomong sama kamu, ujar Mika dengan hati-hati, membuat Melvin merasa penasaran. Dia pun menutup iPad-nya dan mengalihkan pandangannya kepada sang istri di sampingnya. Sebenarnya aku mau minta izin ke kamu, ucap Mika dengan pelan namun masih bisa Melvin dengar. Izin aja. Tanya Melvin ikut pemasaran juga. Aku mau meminta izin ke kamu untuk aku pergi dinas, ucap Mika membuat Melvin mengerenyitkan dahinya mengapa sang istri bisa ada pergi dinas. Awalnya Melvin pun melarang karena berbahaya menurut Melvin, padahal bilang aja kalau takut jangan Vin gak usah gengsi kenapa sih kesel de autor juga. Namun akhirnya karena bujukan dari Mika akhirnya Melvin pun mengizinkan, namun tetap harus berkontekan setiap harinya dan Mika hanya menganggukkan kepalanya mengerti. Kamu sama siapa ke sana? Tanya Melvin setelah memberi izin. Sama Mbak Ratna dan 2 manajer, jawab Mika.
Oh. Hanya jawaban singkat dari Melvin membuat kadang Mika juga kesel dengan sikap dingin sang suami. Gimana aku diizinin gak buat dinas luar kota? Tanya Mika lagi dan diangguki oleh Melvin pasrah. Iya. Jawab Melvin cepat. Yeay. Rasa senang dialami Mika karena dia sama sekali belum pernah merasakan dinas luar kota. Misi meminta izin ke sang suami sukses membuat Mika merasa sedikit lega karena senang dia jujur senang sekali. Mereka pun melanjutkan acara nonton film dari televisi canggihnya, karena besok adalah weekend, sehingga baik Mika dan Melvin pun menghabiskan waktu dengan menonton, ataupun yang lainnya yang terpenting ada Mika ciri-ciri orang bucin nih hingga malam hari dan Mika tertidur di samping sang suami. Bab 34. Tak terasa hari keberangkatan Mika untuk dinas keluar kota pun tiba. Sekarang ini Pak Ilham sedang menaruh koper Mika di bagasi mobil karena dia akan berada di sana beberapa minggu. Sedangkan Mika sedang sarapan bersama dengan Melvin di meja makan menyantap nasi goreng yang baru saja Mika buat. Berapa lama di sana? Tanya Melvin lagi padahal dia sudah pernah menanyakannya. Masih belum tahu, kemungkinan besar 2-3 minggu tapi juga bisa lebih dari itu karena Pak Manajer juga belum memastikannya. Jawab Mika. Melvin rasanya tidak rela jika harus melepaskan pergi sang istri, karena dia pasti akan merasa kosong apalagi selama 2 minggu atau lebih itu sangat panjang. Setelah perbincangan itu mereka kembali sarapan setelah itu barulah Mika berpamitan untuk berangkat dinas setelah sarapan tadi. Kalau gitu aku pamit ya, pamit Mika. Iya, hati-hati. Kalau ada apa-apa langsung kabari, sahut Melvin dan diangguki oleh Mika. Setelah itu Mika pun segera menuju ke mobilnya dan melaju meninggalkan Mansio, di mana Melvin terus memandangi mobil sang istri hingga tak terlihat. Sampai di bandara Mika bertemu dengan Mbak Ratna dan juga para manajernya untuk segera berangkat ke tempat tujuan karena mereka sudah tidak ada waktu lagi. Hampir 4 jam di udara akhirnya mereka pun sampai di kota D, di mana perjalanan di pesawat memang tidak membutuhkan waktu lama karena memang jarak yang tidak terlalu jauh namun berbeda pulau. Mereka segera menuju ke hotel tempat mereka menginap, yang akan dijadikan tempat tinggal di sana yang kebetulan juga hotel bintang 4 dan juga milik perusahaan sehingga tidak mengeluarkan banyak uang di sana. Rencananya mereka datang untuk rapat kerja sama dan juga beberapa seminar, dan akan pelatihan selama beberapa bulan ke depan untuk mencari orang yang tepat, dan untuk membimbing para junior belajar tentang hal di dalam perbankan. Mik, mandi gih. Ucap Mbak Ratna yang memang satu kamar dengan Mika maklumlah untuk menghemat budget ya kan. Iya Mbak bentar, jawab Mika yang kalau sudah berada di kasur dan bantal sangat malas untuk mandi. Udah sana mandi ih. Terus nanti kita jalan-jalan di sekitaran sini mumpung kita ada libur sebelum masuk kerja besok, ucap Mbak Ratna ada benarnya juga. Mika pun segera bangun dan mandi. Pak Manajer memang menyuruh untuk Mika dan Mebeka Ratna buat libur 1 hari untuk membiasakan diri di kota asing yang tak pernah mereka datangi. Setelah Mika selesai dengan mini dress selututnya dan juga sandal jepit-jepitnya dan jangan lupa dengan polesan make up tipis Nun Mika tetap terlihat cantik natural membuat siapapun pasti akan terpesona dengan paras cantiknya. Ayo Mbak. Ajak Mika sudah siap. Kamu ya Mik, dipakein baju apapun pasti bagus sama make up tipis aja udah cantik, sedangkan Mebeka harus inilah itulah biar cantik. Protes Mebeka Ratna tak habis pikir dengan kecantikan sang rekan kerja membuat banyak kaum Adam ingin padanya. Mbak bisa aja deh, udah gak usah bahas itu lebih baik kita pergi aja Mebeka katanya mau jalan-jalan. Sahut Mika. Iya, ayo. Mereka pun berjalan-jalan di sepanjang kota,
Banyak wahana yang seru untuk dikunjungi, tak lupa juga Mika dan Mbak Ratna menutup harinya di dekat hotel di mana di sana ada pantai yang sangat cantik sekali untuk dipandangi. Setelah itu malamnya Mika dan M9BK Ratna pun istirahat, karena memang jujur mereka sangat capek sekali seharian berjalan-jalan. Mika masih bangun dengan memegang terus HP-nya seperti menunggu notifikasi masuk di HP-nya dan berharap sang suami yang akan meneleponnya. Namun dia sama sekali tak mendapatkan chat ataupun telepon, membuat Mika kesal saja. Dia pun menaruh HP-nya dengan kesal dan ikut tidur seperti MBK Ratna. Di sisi lain Melvin yang baru saja ditinggal Mika beberapa jam lalu saja sudah merasakan kosong dan sepi. Bahkan malam harinya saat dia pulang yang biasanya akan disambut dengan keceriaan sang istri malah merasa kesepian. Makan malam pun terasa tidak enak karena biasanya sang istrilah yang memasakkannya. Melvin sebenarnya ingin menelepon Mika namun rasa gengsinya lebih tinggi dari apapun membuat Melvin mengurungkannya dan kembali dengan berkasnya, namun tetap saja tak bisa menutupi hatinya yang gelisah. Dia pun memutuskan untuk menelepon sang istri. Tak lama suara orang yang sudah ia rindukan pun terdengar membuat hati Melvin sedikit lega dan tenang. "Lagi ngapain?" tanya Melvin. "Rencana udah mau tidur soalnya nungguin chat dan telepon dari kamu lama." Gerutu Mika membuat Melvin tersenyum lucu melihat tingkah ngambek sang istri. "Lia, maaf. Oh ya udah kamu istirahat aja, besok kan udah mulai masuk kerja. Semangat istriku dan jangan lupa cepat pulang ya, aku sendirian nih," sahut Melvin dengan nada bicara yang sangat aneh tak seperti dirinya. "Lia, kalau gitu aku matiin ya." Iya." Setelah itu Mika pun mematikan telepon dari sang suami tanpa sadar. Dari tadi Mbak Ratna memperhatikan tingkah dan ucapan Mika yang sembunyi-sembunyi. Mbak Ratna awalnya sedikit terganggu saat ada dering telepon sehingga dia pun bangun dan ternyata telepon Mika. Saat mau tidur Mbak Ratna tak sengaja mendengar perbincangan Mika di telepon membuat Mbak Ratna penasaran sekali. "Siapa?" tanya Mbak Ratna saat Mika baru saja menutup teleponnya. "Orang spesial," jawab Mika sambil senyum-senyum sendiri dan kembali tidur. Mbak Ratna di dalam pikirannya masih banyak pertanyaan karena dia jarang sekali melihat Mika berteleponan seperti itu. Siapa lagi kalau bukan sama cowok? Siapa orang spesial itu? Apakah aku tahu? Begitulah batin Mbak Ratna sangat penasaran sekali.